يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Yang kami muliakan wali nagari Muarupeti Paiti. Asa sampai di Singapura saya. Paiti. Jorong, kepala jorong. Kalau di tempat kami namanya kepala dusun. Kalau di sini kepala jorong. Yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, nenek mama, cadiak pandai, urang samando, yang kami muliakan, Muna Nagari Muaru Paiti. Kalau di orang kami Muna, aku tidak tahu kami itu Pak. Jadi wak tanya tadi Muna ku hakim tu. Nyatunya Majelis Ulama Nagari. Ya, kan Muna. Hadir juga dalam rombongan kami adalah jajaran majelis mulia yang datang dan rombongan. Ada sudah datang duluan, ada yang datangnya agak terlambat. Jadi kami mohon maaf atas keterlambatan, tapi yang jaleh sampai di Muaru Paiti. Baik, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ini saya kenalkan satu-satu, saya lihat dulu mana. Samping kiri saya ini kalau besok bawa bapak saudara-saudara urusan syariah, beliau adalah Amir Majlis Syariah Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik, Tuan Guru Maulana Muhammad Syarif Rahmatullah. Itu enggak nih. Togak tahu orang sebenarnya togak kan? Tahu kan? Ini orang Moropeti itu mirip bakso Semujo Batu. Bersama istri beliau. Mana istri beliau? Coba berdiri dulu. Coba. Kabupaten 50 kota, Gemburu Kualian kecil, Kualian, Kecamatan Kapur 9. Nama kecamatan. Tuan Guru Maulana Muhammad Azizi Rahmatullah. Ini beliau. Yang ini tahu? Yang kau tahu? Kau tahu tak? Tahu kan?
Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para jamaah majelis zikir Al-Hidayah datang pada malam hari yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, inilah kita majelis zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Kalau kata orang, apa bedanya orang Al-Hidayah? Orang Al-Hidayah itu kalau duduk sekali tahannya lama. Tahannya lama. Kenapa demikian? Karena sudah latihan zikir. Zikirnya banyak. Jadi sekali duduk tidak berdiri lagi. Tahan kantuk. Kenapa tahan kantuk? Latihannya zikir. Kalau ada yang ngantuk, berarti kuranglah latihan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya tadi memperkenalkan satu persatu dari personil agar terbangun ukhuwah Islamiyah, agar terbangun hubungan batin, agar kita saling mengenal. Kenapa diperkenalkan istrinya? Agar yang sesama perempuan juga saling mengenal. Tadi yang lupa ada Ummi Siti Khadijah. Itu, coba berdiri. Nih, kata orang cerewet, bagi saya tidak. Saudara-saudara sekalian, inilah ukhuwah yang mesti kita bangun. Kenapa ukhuwah kita bangun? Agar kita saling mengenal. Kalau sudah saling kenal, ada kemudahan di dalamnya. Jadi kalau ibu-ibu nanti pergi ke Siak, tinggal telepon Siti Makfirah. Makfirah itu tinggalnya di Siak, Sri Indrapura. Kalau ibu-ibu nanti pergi ke Pasir, tinggal telepon Siti Zainab atau Siti Rokhaya. Kalau ibu-ibu pergi ke Ujung Batu, telepon Siti yang ada di sana. Karena nggak ada yang ikut, jadi saya nggak tahu Siti apa namanya. Nah, Siti yang ada di sana. Kita bersaudara. Persaudaraan kita ini juga penting. Untuk apa saja? Untuk dunia, perkara akhirat itu nanti loh. Tapi perkara dunianya saja sudah untuk kita banyak saudara. Jadi kalau sudah banyak saudara, pasti banyak kemudahan. Orang Rokan dulu mau ke sini tinggal telepon ke Guru Torik. Kalau mau ke Barula telepon Pak Haji Indra. Seperti itu dia. Banyak saudara pasti untung. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kebahagiaan bagi kita berkumpul, apalagi berkumpul di rumah Allah. Jika kita sudah bahagia berkumpul di rumah Allah, mantap banget. Mantap banget. Jadi makanya majelis zikir Al-Hidayah 24 jam non-stop. Kenapa 24 jam? Ada yang bisa datangnya pagi, ada bisa datangnya sore, ada bisa datangnya tengah malam, ada orang sakit datangnya jam 3 subuh. Mesti ada dapur. Dapurnya ada tuh guru. Dah ya. Pendoponya udah ada. Pendopo itu tempat tidur. Jadi syarat memakmurkan masjid, syarat memakmurkan surau, ada dapur, ada tempat tidur, ada sumur.
Maka pecaru mandi kalau tak ada haji ya. Nah, jadi ada dapur, ada tempat tidur, ada berbahagia di rumah Allah itu apa? Tanda kita beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi bil yaumil akhir." Barang siapa yang sungguh-sungguh memakmurkan masjidku, katanya. Makmur dalam kata lain adalah orang yang berbahagia di rumahnya. Masjid adalah rumah Allah. Surau kata lain dari masjid. Surau bahasa Melayu tinggi. Kalau kita ke Malaysia, orang nyebut masjid ngantuk apa nih? Ibu-ibu ini kadang-kadang cepat ngantuk. Apalagi ditengok tak ada suaminya di depan kan? Surau. Sebelum bahagia dari rumah Allah itu apa yang paling penting? Ada perkara yang lebih penting. Apa? Orang yang bisa bahagia di rumah Allah itu orang Kambiang tak mungkin bahagia di situ. Iya tak? Kambiang tahu? Kambiang tahu tak? Yang bisa bahagia di rumah Allah itu orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Yang mana dikatakan orang? Kapan manusia itu dikatakan baru jadi manusia? Kapan? Apabila ia sibuk berpikir bagaimana menolong, mengabdi kepada Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dikala kita sibuk memikirkan diri kita sendiri, kita orang apa bukan? Orang apa bukan? Ada yang bilang orang, ada yang bilang bukan. Yang dikatakan insan, wa ma khalaqtul jinna wa insan. Kapan kita jadi insan, jadi manusia? Innal ladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum yusabbit aqdamakum. Kapan kita jadi manusia? Dikala kita mengabdi kepada Allah, dikala kita memikirkan orang lain, dikala kita memikirkan orang miskin, dikala kita memikirkan anak yatim, dikala kita memikirkan menolong agama Allah, maka kita jadi manusia. Dikala kita sibuk memikirkan diri kita sendiri, kita jadi hewan, bukan dewan. Kalau dewan ini Pak Dewan nih. Ini Tuan Guru Zulfikar ini anggota DPRD Provinsi Riau. Pak Dewan nih. Tadi itu hewan. Apa beda hewan dengan dewan? Jadi dikala kita sibuk berpikir untuk kita sendiri, tiada kita memikirkan yang lain, maka kita jadi sebelah sana ujung sana beda. Manusia dan binatang itu sedikit. Manusia dia sibuk memikirkan yang lain, dia sibuk memikirkan agama dia sibuk menolong orang lain, dia sibuk bersedekah.
Ada enggak kambiang sedekah? Ada. Kambiangnya digampo tuh. Makanya kalau ayat-ayat tentang bagaimana manusia, Allah pasti ikutkan aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, pasti. Alif lam mim. Tetap. Tilka ayatul kitabil hakim. Dalam surat apa tuh? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Muhsinin allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah tawatu wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Al-Luqman. Jadi tanda kita manusia itu apa? Kita sibuk memikirkan yang lain. Maka ayat-ayat Allah banyak pelaksanaannya apa? Dikala kita sudah diberi Allah petunjuk, berarti kita jadi manusia. Dikala kita diberi Allah petunjuk, berarti kita manusia. Apa pekerjaan manusia? Sholat. Terus apa lagi? Zakat. Terus apa lagi? Satu saum. Puasa juga artinya. Jadi kadang-kadang coba renungi diri kita. Dalam satu hari itu berapa lama jadi binatang, berapa lama jadi manusia. Kalau kita terjaga 10 jam, ada enggak kita 10 jam itu 8 jam memikirkan bagaimana menolong agama Allah, 2 jam memikirkan diri kita sendiri. Ada tidak? Ada tidak? Diam kan? Belum. Dia bukan 10 jam. 10 jam, 2 jam dia memikirkan agama Allah, 8 jam jadi kabau, 2 jam jadi urang. Kalau mati sedang jadi kabau, masuk surga tidak? Bakso Minang pandai? Bakso Minang pandai enggak? Sekolah Sinan pandai enggak? Lai itu kan untuk orang Jepang. Hai. Kalau nanti orang meninggal sedang jadi binatang masuk surga tidak? Tidak. Di hadapan Allah, Allah lihat ini kumpulan itik lewat tadi. Binatang tidak masuk surga. Yang masuk surga siapa? Yang masuk surga siapa? Manusia. Kalau Allah bicara surga apa? Innal ladzina amanu katanya wa amilus solihati lahum jannatun naim. Pasti gitu Allah. Dia bicaranya manusia. Kita ini kan tak sadar dengan diri kita. Memang casingnya manusia, dalamnya Kalau orang Jawa ngejen entok. Nah, kalau orang Mandailing ngejennya manuk. Jadi kita sangka kita sudah lurus, padahal belum kita lurus. Jangan disangka kita dah lurus. Memang kita tak bermaksiat, tak judi, tak mabuk lagi, tak nyabu lagi, tak nipu orang, tapi kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kalau wak sibuk mikirkan diri wak suram, jadi apa?
jadi lain jadi kambiang, lain jadi itia. Kalau pilih mau jadi kambiang, mau jadi itia. Apa kalau jadi itia dikeok kawannya, kambiang dikeok kawannya, sama-sama kena keok. Jadi itu yang harus kita. Kenapa? Jadi kehadiran majelis zikir al-hidayah membentuk manusia yang sesungguhnya. Jadi terima keadaan kita, terima takdir kita. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk jadi abdi. Terima itu. Coba terima. Bukan untuk main-main Allah menciptakan kita. Lantas kalau kita lebih banyak memikirkan diri kita sendiri, mati pasti itik mati atau itik mati. Siapa mati? Kata awak orang. Allah lebih nak itik sedang mati itik. Itik nak suruh guru. Apa le kuru-kuru? Kuru-kuru tahu? Ulah. Harimau tahu? Ngaum. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak tafakkur. Banyak merenung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertafakkur. Setiap hari dia melakukan tafakkur. Apa beda tafakkur dengan hisab diri? Coba. Apa yang membedakan antara tafakkur dengan hisab diri, menghisab diri? Tafakkur adalah menghisab, kata orang. Jadi kadang-kadang samakan tafakkur, hisab sama saja. Beda. Kalau hisab menghitung kesalahan namanya. Jadi menghitung kesalahan kita, dosa kita, namanya hisab. Kalau tafakkur tidak. Apa? Merenungi, sudahkah saya semua hidup saya, semua perjalanan saya untuk Allah? Itu tafakkur. Bedanya sedikit. Kalau sudah tafakkur, maka tadabbur. Ini hidup saya hari ini 8 jam saya terbangun, ternyata 7 jam saya ya Allah tak sibuk saya dengan Engkau, saya sibuk dengan diri saya. Sejam cuma dengan Tuhan kita, 7 jam jadi dia. Lah siap boleh dia. Boleh dia lah. Allah. Awaknya nganying nonton guru tori tadi. Dia kambing mau tak berbahagia di rumah Allah? Enggak, bawalah kambing, ditariknya keluar, tariknya keluar. Bagaimana? Ya enggak? Cuma bawa jawi kemari, jawi kan enggak? Tarik masuk surau, pasti ditariknya keluar. Kalau ada kawan-kawan awak, saudara kita ngajak kita jauh dari Allah, berarti jawi berarti. Yang itu kan tarik keluar. Tuh, jadi dikala kita sibuk memikirkan diri saja, kita jadi binatang. Lantas apa? Di dalam diri kita ada benci, hasud, iri, ghibah. Perempuan yang suka ghibah. Apalagi sifat-sifat tercela, bukan jadi binatang lagi, jadi syaitan. Jadi paling bawah itu syaitan. Kalau paling bawah itu syaitan, Bu. Yang paling bawah siapa? Syaitan. Siapa syaitan? Suka ngomongin orang. Itu sebulan itu sudah kau rayu belum? Itu syaitan kayak gitu deh. Jadi kalau kita suka ngomongin orang, berarti kita syaitan. Kambing suka tak ngomongin orang?
Kamyak? Enggak. Kamyak tak suku bibahan. Ini tak pandai iri, tak pandai kamyak. Kalau iri azab Allah. Awas torik yo jadi kan. Oh dandamnya, beko kalau keluar dari rumah dongkak aja aku jadi. Enggak, kami tak suka pandai. Jadi setan paling bawah tuh setan. Kayu kebakar api neraka. Siapa setan? Di dalamnya ada sifat iri, dengki, dendam, ghibah, sifat tercela, angkuh, semua sifat tercela. Jadi dikala sifat tercela itu ada pada diri kita, maka jadi syaitan. Mana Nio jadi syaitan atau jadi kambing? Jadi siapa? Jadi manusia. Masuk surga itu manusia semua. Ini rombongan kata Allah besok kan, ini rombongan kuda nih. Enggak, itu salah. Yang masuk surga siapa? Manusia masuk, manusia lagi masuk. Ibu itiak enggak, kambing enggak, guru enggak. Jadi itulah yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tak jadi manusia. Mengerikan, dari 1000 orang yang meninggal payah manusia satu saja payah. Kebanyakan yang meninggal itu apa? Syaitan. Kau tidak sedang jadi syaitan, jadi binatang. Ditalkinkan mau tidak? Ditalkinkan telinga itu la ilaha illallah. Senang jadi itia mah bisa ditalkin. Yang bisa ditalkinkan tuh orang. Kalau kambing waktu itu la ilaha illallah telinga kambing mau nak kambing enggak. Jadi makanya apa? Syarat termudah untuk selamat itu apa? Berbahagialah di rumah Allah. Selama kita di rumah Allah, berarti kita jadi manusia. Kejarku Tuan Guru Aziz itu, kalau ada tanah situ Tuan biar wak rumah sampiang gitu. Makanya rumah Rasul itu sampiang Nabawi 40 tombak jaraknya. Sekarang namanya Ar-Rawdah, taman-taman surga. Masuk dalam komplek Masjid Nabawi hari ini. Kenapa Rasulullah itu buat rumah samping masjid? Coba. Rumus. Ada rumus. Kenapa sahabat itu suka di masjid? Rumus. Kalau kita tak suka lagi di masjid, berarti kita jadi kenadonya. Dibawa orang rumahnya, dibawa suaminya. Dek, kita ke surau kita dek ya. Oh enggak bang, lagi malas. Berarti sedang jadi kucing. Kalau besok dibawa suami kita, dek, malam ini kita ke surau dek, ayo bang. Kalau kita tak mau, sedang jadi kucing. Jadi sederhana semestinya. Jadi itulah kita mawas diri. Bahwasanya hari ini saya jadi manusia, apa jadi binatang. Kalau sempat jadi binatang, tubu ilallah, segera kembali kepada Allah, minta ampun ya Allah, ampuni aku hari ini ya Allah. Aku sibuk mengurus yang lain, aku sibuk mengurusi diriku ya Allah. Lupa aku dengan urusan pengabdianku kepadamu ya Allah. Semestinya seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Disibukkan diri kita dengan mengurus namanya.
Kalau ngurus mesti ada harus ada tempat. Maka malam hari ini kita resmikan walian kecil Muara Paiti. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita. Semoga Allah memberikan menurunkan rahmat ke tempat ini pada malam hari ini. Resmi kita resmikan surau walian kecil Muaro Paiti. Amin. Nanti kalau tidak diresmikan lupa. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa lagi kiat untuk jadi manusia? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Hewan tak pandai sedekah. Banyak sedekah. Itu rumusnya. Jadi kita di sini ada semuanya. Tinggal di surau. Kalau kita sholat, orang sholat kita ikut sholat jamaah. Kalau orang wirid kita ikut wirid, sama dengan wirid. Kenapa kita tak mau wirid? Coba. Sadang jadi kucing malah mau wirid. Jadi kalau ada setan dalam hati kita, tak usah kau wirid, tak usah kau wirid. Sebenarnya dia bukan memerintahkan kita jadi setan. Kenapa? Pergi wirid tak berdosa, tak wirid kan tak berdosa hukumnya. Tapi tidak. Dikala kita ikuti langkah setan, kita diturunkan dari manusia jadi binatang. Jadi setan sih belum, tapi jadi binatangnya sudah. Jadi setan tuh luar biasa loh. Tak langsung kalau orang sudah taat, tak langsung diturunkan jadi setan. Kita ketahuan loh, ini setan ini kita lawan. Diturunkan dulu jadi ngantuk apa? Jadi binatang dulu. Kebanyakan yang suka jadi binatang adalah perempuan. Makanya saya ajak sini, datang agar tak jadi binatang. Makanya pengisi neraka itu perempuan. Kalau aku datang melihat neraka, kata Rasul, aku melihat isinya perempuan. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Banyak mikirkan diri sendiri. Maka kalau kemarin sekarang kan kita mulai ajak istrimu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu, anak istrimu dari nerakanya Allah. Yang masuk neraka itu siapa? Binatang dan setan. Manusia masuk surga. Kalau dia jadi manusia betulan pasti masuk surga. Yang masuk surga ada enggak binatang? Tidak ada. Setan apalagi. Coba rasakan diri. Hari ini jadi binatangnya berapa jam? Coba. Kan diam semua kan? Diam. Jadi sangka kita sudah sholat, lantas kita dah zikir, kita sudah menjadi manusia betulan. Syaitan diturunkan sebulan. Kalau jadi syaitan ketahuan, jadikan dia binatang. Binatang tak masuk surga juga. Betul tidak? Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran kita jangan kau sekutukan Allah. Langkahnya sudah kita ikuti. Pilih Allah, sudah Allah jadi pilihan. Tapi milih Allah,
tak sekutukan Allah, tapi jadi binatang. Bodoh ae. Ada orang Jawa sini? Orang Jawa ada suka? Tidak ada lah. Bodoh ae tahu? Sami mawon. Samoe, kan tahu? Samoe tahu? Nah, itu tahu. Samose tahu? Tahu kan? Itu yang harus kita pikirkan. Banyak kita renungi diri kita. Jangan sampai kita mati jadi binatang. Jadi setan, kita tak mati jadi setan, tapi mati jadi binatang. Garis antara binatang dan manusia itu apa? Mikirkan diri sendiri sama mikirkan yang lain. Ngabdi kepada Allah dengan ngabdi kepada nafsu. Itulah garisnya. Coba hisab, coba tafakkur, coba merenung. Kalau kita banyak mikirkan diri hari ini, minta ampun. Watubu ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kiat untuk tetap jadi manusia berbahagia di rumah Allah? Sudah kita lakukan. Dulu kita rindu hati nak ke surau, betul tidak? Rindu hati surau, jago tuh. Jago, bisa rindu dia ke rumah Tuhannya, jago. Waktu berlalu hilang rindu. Berarti dia mikirkan di diri kembali. Terus apa lagi? Sadar. Kok mana sedekahnya? Mana tukang kutip? Coba. Kalau iya. Ada penitia tukang kutip sedekahnya? Udah belum? Coba. Tes itu. Kasih kotak. Sedekah itu keluar dari binatang jadi manusia. Maka ada sekelompok perempuan datang kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kami ini? Maka bersedekahlah kalian. Sedekah, langsung kita keluar dari binatang, langsung jadi manusia. Jadi kita ada program hari ini. Al-Hidayah sedang bangun pesantren untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Kita sedang bangun sekolah hari ini. Insya Allah kalau memang sini ada tanah, besok kita bangun juga sekolah di sini. Amin. Allah tidur. Betul tidak? Untuk siapa? Untuk anak yatim, untuk orang miskin. Untuk siapa? Untuk umat. Sekolah Islam itu mahal hari ini. Betul tidak? Mahal. Sekolah umum yang murah, sekolah Islam mahal. Tuh. Ya jumlahnya tak masalah, tapi keluar dari binatang jadi manusianya. Jumlah itu nanti, kalau banyak lebih baik. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kiat-kiatnya? Sudah kita berlama-lamaan di rumah Allah, bahagia hati kita di rumah Allah. Oke. Terus apa lagi untuk mempertahankan kita tetap menjadi manusia yang seutuhnya? Sedekah. Oke. Apa lagi? Salat. Oke. Terus apa lagi? Puasa. Oke. Coba kambing suruh puasa. Bagaimana? Harimau tak dikasih makan bagaimana? Ngamuk deh. Jadi besok di mana ada wirid,
kita ada namanya program melalui Badan Tarbiyah Islamiyah. Untuk apa itu? Untuk pembangunan sekolah kita, sekolah untuk anak yatim fakir miskin kita. Insya Allah di Sumbar kita juga canangkan sekolah. Ada pondok pesantren, mungkin ada pondok modern terpadu putri di Sumatera Barat. Ya kan, itu dia. Yang kita canangkan hari ini sudah ada satu pondok pesantren modern terpadu Al-Hidayah 1 di Rantau Bertuah. Kalau bisa Al-Hidayah 2-nya adalah di Sumatera Barat. Begitu dia. Anak yatim gratis, fakir miskin gratis, orang susah gratis, murah. Kenapa kok gitu? Islam itu sedang lagi dijual mahal hari ini. Dijual mahal-mahal itu Islam hari ini. Jadi kita akan gratis. Dari mana sumber pembiayaan? Kalau kita tahu sedekah mengeluarkan kebinatangan dari dalam diri kita, kita akan gemar menjadi orang yang banyak sedekah, walaupun hanya dengan segelas air. Setan pasti nyuruh kita jadi kikir. Tak usahlah katanya. Banyak sedekah. Ibu-ibu sekalian, lapar belum? Sudah lapar belum? Sudah, oke, kemakan. Ibu, bapak, saudara-saudara sih belum, saya udah lapar. Ini juga tadi saya lihat ada dari Pasaman. Mana Pasaman? Ini Tuan Guru Mahmud Walid Menengah Pasaman. Itu dia. Ada Tuan Guru Yusuf, nak lihat juga tadi, dari Kualian Besar Pesisir namanya, Gerbang Asia Tenggara. Mana beliau? Itu ada nih. Itu pakai bajunya putih, kalau hitam tak nampak. Tuan Guru Muhammad Yusuf, Amir Kualian Besar Riau Pesisir, Gerbang Asia Tenggara. Jadi kalau mau ke Batam, dia bisa selesai mana. Di Batam juga melalui wilayah beliau. Saudara-saudara sekalian, sudah selesai belum? Sudah belum? Belum. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kita yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan tatanan. Kita berlama-lamaan di rumah Allah, bahagia hati kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita berzikir, kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita mengurus, kita jadi abdillah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tak langsung dibuatnya kita jadi syaitan, tapi dibuatnya kita jadi binatang dulu. Bagaimana cara syaitan membuat kita jadi binatang? Disuruhnya kita banyak berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau sudah jadi binatang tak dihitung, tak masuk surga. Yang masuk surga manusia. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertahankan kebahagiaan kita bersama Allah. Kebahagiaan kita di rumah Allah pertahankan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau diikuti jadi syaitan. Jadi kalau sudah kita pertahankan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selamat, hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in. Allahumma ya Rabbi ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang memiliki jiwa kami, wahai Zat yang menguasai jiwa kami, wahai Zat yang menguasai semesta alam, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rahman, ampuni dosa tetangga kami ya Rahim, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, berikanlah kami ya Allah kemudahan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Tetapkan hati kami hanya kepadamu ya Allah, menjadi abdi-Mu ya Allah, menjadi abdi yang mengurus untuk menolong agama-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Malikul Quddus, Allahumma inna nas'aluka min zahatika wan nar wa na'udzubika min zahatika wan nar. Allahumma inna afun karim tuhibbul fa'fu anna wali walidayya ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi, selamatkanlah dunia kami ya Allah, selamatkan akhirat kami ya Allah. Wal afiyatan fil jasadina wa syaratan fil ilmina wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Ya Allah, karuniakanlah kami rizki yang luas ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami rizki yang luas ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh ya Allah, yang senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, berilah mereka kesembuhan ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sempit, berilah mereka kelapangan ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang susah ya Allah, berilah mereka kemudahan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabul jahannam wa qina azabul jahannam. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.